Api itu panas. Patih? Patih. Water nak coba memang panas. Panas tapi apa hanya temporer jino manteng atau sampai endek selanjutnya? Sampai selanjutnya saya sampai. Berarti pernyataan api itu panas juga bisa kita golongkan sebuah ilmu karena memang berlanjut sama-sama. Nyonya tadi pegah pulang. Kan banyak pernyataan-pernyataan yang memang ketika kita saring apakah itu bisa menjadi sebuah ilmu atau tidak. Ini dah pegah politik. Prabowo menang akan dilaksanakan syariat Islam di Aceh. Apakah itu bisa menjadi sebuah ilmu? Bisa? Tidak. Kenapa? Karena pernyataan tersebut tidak bisa berlaku selamanya. Bahkan temporer, munya terpilih. Kalau tidak terpilih, hana berarti orangnya. Jadi itu tidak bisa menjadi sebuah ilmu. Mungkin itu hanya sebuah asumsi atau pendapat, opini, boleh. Tapi itu selamanya tidak akan pernah menjadi sebuah ilmu. Jadi ilmunya sampai dia tetap tidak akan berubah-ubah. Walaupun zaman berubah, ilmu ini tetap tidak akan berubah. Misal, pengetahuan tentang yang mudah-mudah lain. Air itu dingin, sama lagi benar. Selamanya tidak akan berubah. Tetap air itu dingin, sifat air. Mantuk dipanaskan, itu lain ceritanya, proses. Oleh yang lo mesti tak pegah. Urinang melahirkan, uragam hana melahirkan. Itu selamanya juga akan tetap berlaku. Atau dalam tanya kebiasaan sehari-hari. Santri dayah Babu Salam rajin. Santri dayah Babu Salam sangat rajin-rajin, sangat patuh, sangat disiplin. Apa itu menjadi sebuah ilmu? Secara rasional terima liaka itu boleh jadi boleh terima. Tapi dia butuh sifat lagi empiris. Itu harus bisa disaksikan. Tak periksa betul santri Babu Salam itu disiplin. Sebab kan pernyataan kan ilmu qadiyah. Santri dayah Babu Salam disiplin. Nyan untuk rasional atau tidak kita butuh penelitian. Untuk penelitian. Penelitian ini adalah bersifat ilmiah. Ilmiah tersebut harus empiris. Harus bisa dibuktikan. Di mana dibuktikan? Tak teliti, punya puan disiplin. Tak periksa budak papadum. Jamah papadum. Apabila benar, berarti pernyataan bunuh secara empiris bisa dibuktikan. Betul disiplin. Menyahana, berarti pernyataan tadi tidak bisa dianggap ilmu. Boleh jadi asumsi, opini dan sebagainya. Dia bukan ilmu. Nah, itulah. Jadi untuk membedakan apa yang namanya ilmu dan apa yang bukan ilmu, dia harus bisa dibuktikan. Okey, nyo tatamong yang agak je bacut. Orang kafir disiksa dalam kubur. Orang beriman diberi nikmat dalam kubur. Itu adalah sebuah qadiyah, ya kan? Orang kafir disiksa, diazab di dalam kubur. Orang beriman diberi nikmat di dalam kubur. Itu sebuah qadiyah. Untuk membuktikan benar atau tidak qadiyah ini butuh kepada penelitian. Kak, masalah azab orang kafir ke nikmat orang beriman bisa diteliti? Bagaimana caranya? Kalian buat kitab. Okey, yang lain? Pokoknya kena jawaban, bagus. Jengku Bahrul Kamal? Hah? Anak Parditi, pakon. Kita sering membaca dalam Al-Quran, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, dalam kitab.
Allah ge azab urang kafir, urang maksiat dalam kubur ge azab, urang beriman dalam kubur ge nikmat. Itu sebuah qadhiyah berita. Berita ini menjadi sebuah ilmu, pengetahuan bagi kitanya. Tetapi kitanya, ya, nyatanya yang kau belajar ilmu logika, kadang mantek, setiap pernyataan tersebut ingin kita buktikan benar atau tidak. Nyo agak je baca ni, salah fahami ndak. Relah ndak. Ingin membuktikan bahawa dalam kitabnya betul Tuhan. Ingin membuktikan. Tiba cara ingin membuktikan. Nak teliti tiba cara teliti. Oh, ni lek langgubu. Bawa kafe na berita ikuh kubur patho kamera dalam kadang keyakinan Islam bahawa nak azab kubur ikuh de kubur duduk kamera kan di kalen uluai kalen tiba yang na dalam hai na cahaya si na lampu kan deuh tu main na kamera sehingga kameranya bisa kalen di luar kubur sampai bro hana tepu laga, hana pui, hana kala, hana ulu. Yang penelitian ni pegot. Nyan urang kafe yang nyan, urang maksiat tapi hana gagal dalam kubur. Berarti azab kubur bisa diteliti. Ya. Itu nak kalian pui cek. Nah kalian bapak YouTube kan? Azab kubur, azab kubur baca pancet. Main pancet ke? Mamanya ni pate. Kena video ya Pak YouTube kan. Azab kubur nak suara dia kan, suara berteriak lagi suara kenyal sibar suara mayat dia ada. Amitnya mau pancet muno ada. Nyanyi ni pate. Manya dia yang madam pate. Home chin ngam tidur madam pate kan. Yang pancet. Nyai silah haji nyai isak kamera dalam kubur. Isak kamera dalam kubur itu mayat yang pancet benan. Azab kubur. Nya jamun kamu modern macam cara ajik pegat urang. Yang penting YouTube-nya boleh nonton. Macam cara pegat untuk kubur macam-macam. Tapi bagi kedanya yang beriman yang kon mendung. Azab kubur apakah bisa diteliti? Benar ku Firdaus dia teliti bab kitab. Minta kaji. Berarti azab kubur. Apa ada? Yang apa? Orang Islam ge nikmat, orang kafir azab nyan asal kitab bahkan la Quran. Masalah jino ingin diteliti dia. Puji Tuhan diteliti dengan nyan sehingga menyo butoina berarti yang empiris bisa disaksikan. Berarti itu ilmu. Kalau memang adanya tidak bisa disaksikan berarti itu tidak empiris, tidak bisa disaksikan. Berarti satu sifat ilmu hilang. Berarti itu tidak bisa dinamakan ilmu. Putra Rashid itulah yang membedakan. Yang masalah azab kubur, masalah nikmat kubur lah iman, itikad dia. Itu sesuatu yang tidak bisa dibuktikan kapanpun. Terserah irona yang dipatih berarti beriman, hana dipatih, hana beriman, hang yang nagai. Tetapi harus kita pahami masalah-masalah gaib tersebut itu bukan wilayah ilmu. Mo? Itu anda kena buat bagi kitab, anda depu bahawa na laganyo. Tetapi secara keilmuan itu tidak bisa dikatakan pengetahuan tersebut ilmiah. Kenapa tidak bisa dikatakan ilmiah? Karena ciri-ciri ilmu tidak bisa dibuktikan. Takkan tak pegah tanya, na rasional, urang kalih dalam kubur. Tak pegah haju mesti hana rasional. Urang kalih dalam kubur bisa fiksa alam. Tak pegah haju hana rasional. Orang yang lain tak empiris bisa disaksikan. Tidak bisa disaksikan. Atau boleh rasional juga boleh. Urang disiksa itu rasional, boleh jadi siksa. Tapi secara empiris musyahadah katanya, tayak praktek tak pulup kamera kenan. Na merempok hana merempok. Berarti tidak musyahadah. Hana musyahadah salah satu ciri ilmu sudah tidak ada. Berarti pengetahuan tersebut tidak bisa dinamakan dengan ilmu. Berarti yang kaitkan ilmiah, yang iman, keyakinan. Tanya orang beriman yakin dengan adanya. Hana yakin? Hana beriman, hana sah ke? Yakin beriman, hana yakin berarti hana beriman kepada hantu kubur. Masalah praktek yak culok kameranya hana mau tahu dah. Ada culok kamera hana ada kau tetap tanya beriman. Ada itu azab kubur, ada itu nikmat kubur. Mai kamera itu lemahlah kamera, hana terpuna lagi, ada hana terpuna lo yakin. Berarti nya kena beriman. Yakin dengan nazab. Kah?
Tetapi kembali lagi, pengetahuan tentang nak azab kubur tidak bisa kita kategorikan itulah sebuah ilmu. Itu bukan ilmu, itu adalah iman, keyakinan katanya. Jadi berbeda. Jadi sifat ilmu tetap dia harus rasional, empiris dan koheren. Koheren selamanya. Selagi sabi-sabi berlanjut. Uronyo lagenyo selama ji juga tetap akan lagenyan. Baik dia sabo saat kakak lagenyan le, bukan alam berubah. Sabo saat hana berubah le. Itu berarti bukan ilmu juga. Bisa? Bisa dipahami? Mohon eh? Nah, perayaan? Nyan, adik, koheren. Koheren bahasa lain continue, sabi-sabi kan, terus menerus. Nah, apabila ada 3 sifat ini, berarti sebuah pengetahuan tersebut baru dinamakan pengetahuan ilmiah. Jadi ilmiah itu rasional, bisa dibuktikan, itu empiris, dan pengetahuan tersebut terus menerus, tidak berubah-ubah, tetap dia. Muhah. Maka ketika kadang-kadang siban sebuah pengetahuan itu dikatakan ilmiah, sehingga bisa pegot sebuah klasifikasi bak katanya. Nyo yang lagi nyo ilmiah. Mun lagi nyo kan ilmiah. Nampak kan? Pegot klasifikasi kelompok. Toh yang kada puidro nyo adalah ilmiah, toh yang kada puidro nyo kan ilmiah. Nyo adalah keyakinan. Cuma bagaimana? Pakainya ke ilmiah. Sebab kan cara penelitian kan ada nanti berbeda-beda. Penelitian ada penelitian lapangan, ada penelitian pustaka. Yang pegang maksudnya kan, ilmu azab kubur yang lon dupu dah ilmu lon baca kitab. Berarti itu adalah penelitian yang tanyo dapatkan melalui bacaan kitab. Itu namanya istilahnya penelitian pustaka atau kajian literatur, referensi. Iron dupu azab kubur Iban cara mendapatkan cara yang olah lirono sehingga sampai na pengetahuan bahawa azab kubur na bagi urang kafir melalui bacaan-bacaan. Berarti cara lirono adalah kajian pustaka. Cara baca. Kajian rono adalah literatur atau referensi. Nya metode sian sabuh penelitian pustaka namanya. Maka penelitian pustaka karena cara tanya untuk mendapatkan ilmu tersebut adalah melalui kajian referensi. Maka itu penelitian pustaka. Nah sabote penelitian lapangan atau observasi tiap kalan. Lagi benar penelitian tentang azab kubur. Mun tiap kalan langsung tiap praktek dalam kubur hana merumpak. Berarti pengetahuan tersebut tidak dinamakan penelitian ilmiah. Tapi ketika nekalan tanya referensi bab kitab ni depu bab kitab melalui kitab ni baca kan, maka ni depulah na azab kubur. Tetapi lagi-lagi, tidak bukan nyata pupuk duai antara penelitian pustaka dengan penelitian lapangan atau observasi. Tetap akan pupuk untuk secara pustaka dibenarkan. Tapi bahkan yang ilmiah syid, artinya muno ketika idon berah sesuatu, na referensinya ilmiah syid kan. Walaupun bukan asli hakikat ilmiah. Ketika anda berhabar lagi nyo, dah bukti atau referensi dari kitabnya, dari bukunya, itu sudah digolongkan ilmiah. Artinya ada ciri-ciri ilmiah katanya ketika mengkaji sesuatu. Nah dia baca, nah referensi. Tetapi hakikat droi tetap tidak ilmiah. Kenapa kan? Wilayah masalah hadis kubur no, wilayah keyakinan. Karena ilmu tersebut dia nasifat lo macam tu kan. Universal. Itu sebuah sifat ilmu menyeluruh. Sifat menyeluruh. Semua manusia mengakui dia. Baik dia muslim, bukan muslim, Kristen, bukan Kristen, Islam, bukan Islam, urun agama, hana agama, diakui. Itu namanya jadi lelom. Macam dapat je 6-7 buah sifat ilmiah. Sebuah ilmu tersebut dikatakan ilmiah. Nyo kajian filsafat. Lalu sampaikannya kajian filsafat di mantek. Jadi sebuah ilmu dikatakan ilmiah, rasional, empiris, koheren dan universal. Semua orang mengiyakan atrayan. Maksudnya apa? Alam berubah. Ada orang kafir patih sih. Kau jumpa orang Islam ada patih. Kafir juga patih sih atrayan. Cuma yang tak berah ada kubur. Awak hana agama patih. Hai patih.
Hai batih nak azab kubur. Berarti masalah pengetahuan tentang azab kubur tidak bisa dikategorikan itulah ilmu. Itu adalah wilayah keyakinan guys. Itu lain lagi. Kah? Muhak kira-kira. Nanti bingung-bingung tu. Kamu mangkro kan? Universal. Makna universal menyeluruh. Maksud menyeluruh, pengetahuan tersebut semua orang mengakuinya. Yang tak pegahnya mandum, lintas agama. Tidak mesti orang beriman. Orang tidak beriman pun mengakui. Lagi ada apa no? Alam berubah. Urang hana agama pun patih. Patih. Berarti pengetahuan tersebut itulah salah satu universal ciri-ciri ilmiah. Nak berat nah? Hana ke? Hana. Putih berat-berat. Nyan, rasional, empiris, koheren dan universal. Bahasa kita universalnya ammah, umum. Jadi semua orang mengakuinya. Bukan hanya kalangan tertentu. Maksudnya awak kafir, awak puan tu Hindu. Dipegah awaknya putra maksud. Ketika mati urang akan terjadi reinkarnasi, akan udip dalam wujud yang lain. Dapat ketika mati urang, urangnya ada bangkit dalam wujud yang lain. Hidupnya nyo si bangkit. Lahir dalam wujud yang lain. Jadi rohnya menjelma dalam wujud yang lain. Lahir dalam roh third. Nyan konsep keyakinan dalam agama Buddha kan. Apakah kita yakin? Tidak. Berarti pengetahuan awak nyan bukan ilmu. Kenapa kan? Kita tidak mengakuinya. Itu adalah wilayah itikat awaknya. Itu bukan konsep ilmu. Ilmu itu harus universal. Ada pertanyaan? Gus Saifudin. Jadi mohon kan metodologi penelitian ilmiah, sebuah jalan cara ilmu getanyo, cara ilmu getanyo untuk dapat meneliti sebuah pengetahuan, yang pengetahuan tersebut ilmiah. Metodologi penelitian ilmiah, sebuah cara metodologi kan ilmu. Dia hamzah cara ilmu. Jika tak balik je waktu dapat artikan bahasa Arab kan cara ilmu cara. Jadi metodologi ilmu cara melakukan penelitian, yang penelitian tersebut adalah pengetahuan yang ilmiah. Menanlah kira-kira ketika terangkum. Sebuah ilmu tentang tata cara, jalan-jalan atau teknik-teknik, metode-metode getanyo melakukan penelitian untuk sampai kepada sesuatu yang disebut ilmu atau suatu pengetahuan. Yang pengetahuan atau ilmu tersebut adalah pengetahuan yang memang betul-betul ilmiah. Ilmiah bisa dibuktikan, diterima oleh akal, juga dia bisa disaksikan, dan dia adalah terus-menerus selamanya ada, dan dia bersifat umum. Semua manusia mengakuinya. Kalau tidak diakui oleh semua manusia, tidak diakui oleh semua kalangan, dia tidak bisa disebut sebuah ilmu. Dia hanya keyakinan. Beda-beda untuk keyakinan. Jadi yang kakak tabut tanya lagi dalam kitab tauhid menyatakan lagi tidak bisa disebut sebuah ilmu. Pakatnya keyakinan tanya beriman. Apakah tidak ilmu tauhid, ilmu usuluddin? Pakan. Ya karena metodologi yang kita lakukan adalah metodologi kajian pustaka. Tanya tak baca Quran, tak baca hadis, kajian pustaka. Ilmiah syid. Berdasarkan semi ilmiah, bukan hakikat ilmiah. Bahkan dengan ilmiah. Karena cara-cara proses yang kita lakukan dibenarkan secara metodologi. Tanya tak nak tepuk sesuatu, caranya tiban, tak baca, jeut syid. Tanya ingin tak tepuk sesuatu, caranya tak praktek, kan tak baca, tak praktek langsung. Jeut syid. Yang pokoknya kita sampai kepada sesuatu yang ingin kita ketahui. Berarti caranya betul. Ketika cara betul, maka jeutlah kenyan adalah sebuah penelitian ilmiah. Walaupun pada hakikatnya bukan. Nyo yang kadang berhakikat antara ilmiah dengan tidak ilmiah. Maksudnya kita kalangan, apakah itu tidak kita katakan ilmiah? Kita katakan ilmiah juga. Baik salah.
ilmiah. Karena cara proses yang dilakukan dibenarkan secara metode. Kiban ketika kita tulis kitab, tu kerang kita para ulama, pakon hasil daripada ijtihad. Pak kecok lah Quran, hasil ijtihad gali kecok daripada hadis. Sehingga karanglah dalam sebuah kitab yang lain, baik kitab tauhid, kitab fikah dan sebagainya. Nya nak karya ilmiah. Karya ilmiah sih pakon cara-cara je betul. Proses prosedur je betul kecok. Nah referensi bisa dipertanggungjawabkan. Iron pancok darinya. Iron pancok darinya. Bisa dipertanggungjawabkan sehingga dinamakan juga karya ilmiah. Kitabnya karya ilmiah. Walaupun bukan dalam pengertian yang ini sifatnya. Ini sifatnya hanya karya ilmiah. Kenapa kan? Pu yang menulisnya gedanya mandang akui, urun lain hanya akui. Tapi secara lingkup kelompok gedanya urun beriman itu sudah dinamakan ilmiah. Terserah awal lain. Nyo yang terpegahnya sebab bahasa filsafatnya semua orang mengkaji. Baik Islam, Kristian mengkaji ilmu filsafat. Nyo yang tak kajinya umumnya filsafat umum. Mo? Artinya semua orang ini yang dipelajari. Di perguruan tinggi nyo pelajari. Kiban sebuah karangan ilmiah ada ciri-cirinya. Man kedanya menyelegai pegahnya dengan karangan ulama tidak ilmiah. Ilmiah juga. Bahkan karena dalam proses berfikirnya, proses cara mencarinya atau prosedurnya sesuai dengan kaidah ilmiah sih. Kaidah ilmiah diterapkan secara bersama. Artinya ada prosesnya. Ketika tanya ingin menulis sesuatu, kita punya referensi, punya pendapat pakar, ahli. Jadi kan ada mandum. Bahkan lahir itu kepualan kitab niatnya wajib berdasarkan kepada hadis. Berarti kontrol kepegah. Natra urun lain lom. Ini hadis Nabi. Berarti yang kepegah hadis Nabi. Artinya bisa dipertanggungjawabkan apa yang dia tulis. Sehingga proses prosedurnya dianggap memenuhi kriteria. Maka kemudian ilmiah sih. Jadi biasa salah. Jadi kitab-kitab yang ditulis, kitab buku-buku yang ditulis oleh urun dannya tetapnya dikira karya ilmiah. Moh. Tapi kembali lamun nyo kajiannya umum lah. Ya. Setiap sesuatu yang memang bisa dibenarkan oleh semua kelompok itu baru kita sebut sebuah ilmiah. Ya, pada kali secara umum lah. Itu baru khusus kepada adrot. Ya. Kah, nak perayaan? Ni sampai dah ngau kalau simpulkan noh. Kalau mah. Jadi nan mata kelihatannya metodologi penelitian ilmiah. Metodenya cara atau jalan. Kah? Ilmu tentang tata cara, ilmu tentang cara bagaimana kita melakukan penelitian untuk sampai kepada sebuah pengetahuan. Ilmiah kan pengetahuan, ilmu. Pengetahuan yang bagaimana? Pengetahuan yang benar-benar disebut pengetahuan ilmiah. Sebab yang dinamakan ilmiah ini rasional, empiris, koheren dan universal. Mohon Tapi nyo kajiannya secara umum yo. Nyo ilmu filsafat. Tetapi ketika tanya dapuo kepada draw tu betul sih. Mesti kita bah secara umum. Pengetahuan tentang azil kubur. Kah? Azil kubur bisa dibuktikan? Tidak. Berarti boleh dapat azil kubur yang ke ilmu. Salah. Sebab tanya kan yang ke ilmu, pengetahuan. Kurang depu azil kubur nah. Ke pengetahuan dah kun, yang biasa dah kun ke ilmu. Ira nak ilmu nah, pura yang depu, lo depu nak azil kubur. Tiba ganti mayat urapun ganti muno ketika kaiwo keluarga langsung turun malaikat nyo kita nyo apabila hanya jauh lagi nyo gepoh nya pengetahuan pak ada baca ke pengetahuan tersebut tapi secara ni secara tanya pengetahuannya pukul betul-betul tanyonya yakin tu Tuhan yakinnya bisa dibuktikan ketika ada buktikan mampu lagi. Tapi dia benar-benar yakin tu. Oh, berarti yang ke ilmu. Itu namanya adalah itikad. Mesti Allah nah. Nah, iron han berarti Allah nah. Nah, han berarti Allah nah. Nah. Nah, madum dah yakini Allah nah. Tapi bisa dibuktikan. Dia dah musyahadah. Seorang kajian. Tapi dia tetap yakin berdasarkan kepada dalil-dalil. Maka keyakinan tanya adalah itu itikad, keimanan. Bukan wilayah ilmu.
Maksud kebuahnya wilayah akidahnya. Kan ilmu akidah. Kan? Ke ilmu akidah kan. Karena wilayah itu ke berada dia tengok. Dan nak buktikan tidak bisa karena memang hanya ada dalam keyakinan. Maka lihat orang yang patih nak Allah itu dah beriman. Hana patih kalau orang beriman berarti. Cuba. Okey, kamu aku Paul. Menyapatih beriman, hana patih di kau orang beriman. Pura sih ateis, awak hana agama boleh jadi. Demikian. Jadi yang untuk dadah klasifikasi bagaimana yang dikatakan sebuah ilmu. Dah perbedaan antara ilmu antara dengan itikad berbeda dia. Walaupun kenapa itu juga dinamakan ilmu, kan buat juga keyakinan keyakinan tentang sifat. Panek baik apa sifat baik apa ilmu tauhid. Mudah itikad tauhid tu atau keyakinan tauhid. Bahkan kebuat ilmu sih, kepegat sih. Karena bahkan kaedah yang gecoknya berdasarkan kajiannya dibenarkan melalui referensi bacaan-bacaan sehingga tak kunci ilmu bagi kita. Ada masalah. Gimana? Memang karena pengetahuan kita tentang yang kan pengetahuan keyakinan seorang yang kada puas nak orang yang kada puas maksud kan tak praktek ke bunuh tak praktek tak ada dalam kubu dia dah kalan itulah yang bunuh leh yang tidak bisa disaksikan yang hanya empiris lagi yang tu kubu pernah enggak tanya tadi dah kalan nah hana tapi ni patih kan ni patih tu kubu berarti nya iman keyakinan kita yo mesti lagi fikah putra mesti sembahyang hukumnya wajib kanyan hukum wajib sembahyang pan debu kan ada baca pada baca bab kitabnya bab kecok dari hadis dari Al-Quran kecok bahwa sembahyangnya hukum wajib nya pengetahuan cik kira pakan karena prosedur ji metode ji berdasarkan kepada pendapat orang lain kan ada draw apa nya kira metode ilmiah syid karena prosedur yang lakukan berdasarkan pendapat orang lain kan ada draw tu dah nya ada nabi pegah boleh ada ulama pegah dari nabi pak terwahyu dari Allah kan ada draw dia apa pegah berarti langkah yang tempuhnya adalah sebuah metode yang dibenarkan di dalam sebuah kajian ilmu maka guna ilmiah syid tiba yang kaya nah jadi nyo tak kaji nyo lelam nyo nak tujuh macam tapi dia orangnya puik lain macam bingung hujung tu ada tujuh dia ada tujuh macam sifat-sifat daripada ilmu jadi wadah ada pegang tu hana universal maksud orang lain hai patih sembahyangnya hana patih wa kafir wa sembahyangnya wajib dipikir hana wajib nya hanya orang yang beriman saja jadi tidak dianggap universal secara getanya kelompok Islam universal sih nah urus Islam yang hana gakui hai boleh jadi nah sih tak kelompokkan kecil dalam urus Islam yang betul-betul mengakuinya wajib dapat nak urus Islam nak berah sembahyang hana wajib hai pakai kamu murtad tu nya hana akui sembahyang wajib murtad yang urus Islam yang memang betul-betul gakui sembahyang wajib berarti tetap universal tabaknya dapat universal pemandum buhira manasiab bantah hana cerita maksud mandu ilmu kan berbatas mesti mandum tidak pasti tidak semuanya mengakui tetapi secara umum yang diakui walaupun hanya satu kelompok saja artinya baik pengetahuan tanya manteng hanya tok tanya tidak tidak pegahnya lagi itu bukan ilmu namanya itu hanya opini atau hanya asumsi kita yang mantang mohon ku barul ya ini begahnya ada pengetahuan tentang sembahyang wajib kan tidak universal juga tapi dalam kelompok jadi kelompok kelompok yang Islam dia beriman kelompok hana beriman yang ke Islam tidak percaya salat itu wajib
Berarti dia kada patih, berarti universal, berarti itu udah ilmu. Ciban? Masalah kubu. Nanti kubu sama Sid. Ilmu ini bukan? Ilmu karena cara mendapatkan pengetahuan tersebut berdasarkan literatur kita baca. Ketika kita baca atranya sehingga merumpok, itu dinamakan juga kajian ilmiah katanya. Karena prosedur yang tanya lakukannya betul-betul diakui oleh dunia keilmuan. Bahkan itu ada orangnya karena lu baca. Masalah betul hana betul itu sesuai dengan etiket masing-masing. Awak kafe hana akui, terserah hana akui, tanya diakui. Tetapi yang tanya lakukannya sudah sesuai dengan prosedur ilmu. Artinya ketika tanya tak pegah sesuatu punya referensinya. Itu dinamakan ilmiah juga. Walaupun secara umum tak pegah benar, dia tidak empiris. Tiba tidak empiris, tidak bisa dibuktikan betul pohana. Sehingga tanya tak kenyan etiket. Etiket. Bukan ilmu. Andai kena ilmu, dia lah ilmu etiket. Bahkan nak ilmu karena cara untuk tengok tupu padanya melalui proses belajar. Berarti belajarnya ilmiah. Punya prosedurnya. Bukan hanya pegah-pegah menteng. Sebab untuk membedakan antara itu asumsi, opini dengan ilmu. Hanya dia tak pegah habadronya menjadi sebuah ilmu. Nya pendapat draw tanya. Tapi ketika tanya tak pegahnya adanya dah temai dari pulan, tak kutip dari kitab pulen, dari buku pulen, itu dibenarkan. Bahwa yang kita katakan itu adalah sebuah pengetahuan. Kenapa kok orang lain juga sudah menulis? Jadi kaitannya dengan koheren tu. Koheren urung yang tulis awal lagi aku pegah. Beritanya sampai jenau juga lagi yang tak pegah. Koheren terus menerus. Sehingga dia punya ciri ilmu. Maka ia dah kenyan karya ilmiah sih. Urung tulis kitab tauhid karya ilmiah sih. Bahkan prosedur ji yang kecok. Sesuai dengan kaedah-kaedah ilmu. Walaupun tak pegah benar, bak urung kedanya mesti ada kebu yang bisa dibuktikan, tidak. Cuma satu yang hilang empirismenya. Tidak bisa dibuktikan secara alamnya nyata. Iwa wilayah iman, maka dah kenyan ilmu akidah. Ilmu akidah, keyakinan. Tapi secara universal terterapkan bak madu urang hai patih. Tetapi maka buat ciri-ciri jika jadi kan tekan tabah mentang. Sampai tujuh boh. Ketika ciri-ciri yang tabah, put ciri lain hana, nah ciri lain. Cuma sabah hai kurang. Masalah keyakinan dayo nak ada kubu, tidak bisa dibuktikan. Tapi ciri yang lain rasional. Rasional tu hana dayo. Karena hai patih. Tapi dia ada patih kan? Tu orang kawin hai patih. Tapi koheren ada dari zaman urun dari yang kebegah sampai jenau mantang nah. Sampai kiamat dunia ada akan kebegah nah ada kubu. Universal, menyeluruh. Artinya seluruh ulama, seluruh Islam meyakini ada azab kubur. Berarti ilmu itu universal. Jadi dinamakan juga ilmiah.